Baginda Raja Harun al-Rashid dengan sorot mata tajam yang menyimpan dendam memanggil Abu Nawas. Peristiwa penghancuran barang-barang istana masih menghantui pikirannya. Kali ini, ia ingin menjebak sang pujangga ulung. Abu Nawas, suara Baginda menggema di ruangan singgasana. Besok pagi, ikutlah aku berburu beruang di hutan-hutan jin. Kegagalanmu akan kuberikan hukuman setimpal. Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdasannya, merasakan getaran ketakutan. Ia takut akan beruang, hewan buas yang jauh lebih menakutkan daripada amarah Baginda. Namun, menolak perintah raja adalah bunuh diri. Sepanjang malam, Abu Nawas merencanakan strategi. Ia tidak akan melawan beruang, tetapi ia harus menghindari hukuman raja. Esok paginya, rombongan berburu berangkat. Abu Nawas mengikuti dari belakang, pura-pura gugup. Saat mereka memasuki hutan yang gelap dan sunyi, Abu Nawas berpura-pura tersandung, menjatuhkan sebuah wadah berisi minyak wangi kesayangan Baginda. Minyak wangi itu tumpah, aromanya menyebar dengan cepat. Seketika itu juga, seekor beruang besar muncul dari balik semak-semak. Hidungnya mengendus-endus aroma harum. Beruang itu bukannya menyerang rombongan, melainkan malah mendekati minyak wangi yang tumpah, menjilati dan mengendus-endus aroma yang memabukkan. Beruang itu tampak terpesona, lupa akan naluri buasnya. Abu Nawas dengan tenang mengambil kesempatan ini. Ia mengambil sebilah ranting dan menggambar simbol aneh di tanah, sambil berbisik mantra-mantra yang terdengar seperti syair puisi. Beruang itu, yang tampaknya terhipnotis, ikut menari mengikuti gerakan ranting tersebut, seakan-akan mengikuti irama puisi Abu Nawas. Baginda Raja dan para prajuritnya tercengang melihat pemandangan itu. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Abu Nawas dengan tenang menjelaskan bahwa ia telah menjinakkan beruang itu dengan ilmu sihir dan syairnya. Baginda Raja, meskipun masih menyimpan amarahnya, terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa hukuman bukanlah jalan keluar. Beruang yang terpesona minyak wangi dan syair Abu Nawas menjadi bukti kejeniusan sang pujangga. Baginda Raja Harun al-Rashid, meskipun masih menyimpan sedikit rasa jengkel, menghela napas. Ia mengakui kehebatan Abu Nawas dalam situasi yang mengancam tersebut. Perburuan beruang berakhir tanpa insiden yang merugikan, dan Abu Nawas berhasil lolos dari jebakan Baginda. Perjalanan menuju hutan dimulai dengan langkah Abu Nawas yang berat. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, namun hati kecilnya dipenuhi kekhawatiran. Perburuan hari ini terasa berbeda. Baginda Raja dengan senyum misteriusnya telah mengatur sebuah permainan. Kuda yang diberikan kepadanya seekor kuda tua dengan langkah gontai adalah bukti nyata jebakan itu. Para pengawal raja dengan kuda-kuda gagah perkasa telah melesat meninggalkan Abu Nawas jauh di belakang. Hutan yang awalnya tampak menjanjikan petualangan kini terasa seperti penjara terbuka. Abu Nawas menghela nafas panjang. Matanya mengamati setiap dedaunan yang bergoyang. Langkah kakinya lambat, mengikuti irama kuda tuanya yang hampir tak bertenaga. Angin berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Langit yang tadinya cerah, kini mulai mendung. Gelapnya awan menandakan hujan akan segera turun. Abu Nawas merasakan jantungnya berdebar. Ia harus menemukan solusi sebelum hujan membasahi pakaiannya dan ia dinyatakan kalah. Baginda telah menetapkan syarat. Siapapun yang pakaiannya basah akan dianggap kalah. Abu Nawas mengingat kembali berbagai cerita dan tipu daya yang pernah ia gunakan. Namun, situasi ini berbeda. Ia membutuhkan akal yang lebih cerdik. Hujan mulai turun, rintik-rintik. Abu Nawas melihat sebuah gua kecil di sisi jalan. Ia menuntun kudanya masuk ke dalam gua.
Gua itu cukup sempit, hanya cukup untuk menampung kuda dan dirinya. Air hujan membasahi mulut gua. Namun di dalam, Abu Nawas dan kudanya tetap kering. Ayat tersenyum lisik. Ia menyadari bahwa Baginda Raja telah menguji kecerdasannya, bukan kecepatannya. Ia telah mempersiapkan jebakan, namun Abu Nawas telah menemukan celah. Waktu berlalu, bukan semakin deras. Abu Nawas menunggu di dalam gua, mengamati buih-buih air yang jatuh dari langit-langit gua. Ia menikmati kesendiriannya, merenungkan arti dari permainan yang baru saja ia menangkan. Ia tak hanya mengalahkan Baginda Raja dalam permainan ini, namun ia juga mengalahkan rasa takut dan keraguannya sendiri. Saat hujan mulai mereda, Abu Nawas keluar dari gua. Pakaiannya masih kering, bersih, dan rapi. Di kejauhan, ia melihat Baginda Raja dan para pengawalnya. Pakaian mereka basah kuyup. Baginda Raja tersenyum, bukan lagi senyum misterius, namun senyum kagum. Ia telah menemukan lawan yang sepadan. Abu Nawas telah membuktikan sekali lagi kecerdasannya dan kemampuannya untuk mengatasi tantangan yang paling sulit sekalipun. Perjalanan menuju hutan yang semula penuh dengan kekhawatiran, kini berakhir dengan sebuah kemenangan yang manis. Tak lama setelah mereka berpencar, hujan turun dengan deras. Baginda Raja dan para pengawalnya segera memacu kuda-kuda mereka, berharap menemukan tempat berlindung sebelum mereka basah kuyup. Namun, hujan begitu lebat, derasnya seperti air terjun yang membanjiri bumi, sehingga mereka tetap basah kuyup hingga ke tulang. Angin bertiup kencang, menerpa tubuh mereka yang kedinginan. Sementara itu, Abu Nawas yang menunggangi kuda tua yang langkahnya lambat dan mantap, tetap tenang. Ia tak tergesa-gesa. Pikirannya bekerja keras mencari cara untuk tetap kering di tengah badai tersebut. Ia mengamati sekeliling dengan jeli. Matanya menyipit menghadapi derasnya hujan. Bayangan pohon-pohon rindang tampak terlalu jauh untuk dicapai sebelum mereka basah kuyup. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Abu Nawas menepikan kudanya di bawah sebuah jembatan batu yang kokoh. Di bawah jembatan itu, air hujan mengalir deras, membentuk sebuah aliran kecil yang deras. Namun, di atas jembatan, di tempat Abu Nawas berlindung, ia tetap kering. Ketika waktu santap siang tiba, Baginda Raja tiba di tempat peristirahatan kerajaan, basah kuyup dan menggigil kedinginan. Para pengawalnya tak lebih baik keadaannya. Namun, betapa terkejutnya Baginda melihat Abu Nawas datang dengan pakaian yang tetap kering keriput. Wajahnya tenang dan tersenyum. Baginda Raja menghampiri Abu Nawas, penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, kata Baginda, bagaimana kau bisa tetap kering di tengah hujan yang begitu lebat? Abu Nawas tersenyum. Yang mulia, jawabnya, kecerdasan lebih baik daripada kecepatan. Saya mencari tempat yang tepat untuk berlindung, bukan tempat yang terdekat. Baginda Raja mengangguk, terkesan dengan kecerdasan dan ketenangan Abu Nawas di tengah hujan tersebut. Ia menyadari bahwa seringkali solusi terbaik ditemukan bukan dengan terburu-buru, tetapi dengan berpikir jernih dan mencari strategi yang tepat. Di tengah hiruk-pikuk istana, Baginda Raja merasa penasaran. Hujan deras mengguyur kota, membasahi setiap sudut kerajaan. Para pengawal istana, meskipun menunggang kuda tercepat, tetap basah kuyup. Namun Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdasannya yang jenaka dan seringkali nyeleneh, terlihat kering kerontang saat tiba di istana. Ia menunggangi kuda tua yang berjalan lamban, jauh dari kecepatan kuda-kuda pengawal. Keheranan Baginda
semakin menjadi-jadi. Bagaimana mungkin Abu Nawas tetap kering di tengah hujan badai tersebut? Para pengawal berbisik-bisik tak mampu memecahkan misteri tersebut. Ada yang menduga Abu Nawas memiliki jubah ajaib. Ada pula yang berteori ia menggunakan sihir. Baginda yang terkenal dengan kebijaksanaannya memilih untuk tidak langsung bertanya. Ia tahu Abu Nawas memiliki akal yang cerdik dan licik. Pertanyaan langsung mungkin akan membuat Abu Nawas menyangkal atau memberikan jawaban yang membingungkan. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas kembali menghadap Baginda, kesempatan itu datang. Baginda memanggil Abu Nawas ke taman kerajaan yang sejuk, tempat mereka biasa berbincang santai. Udara terasa tenang, hanya suara gemericik air mancur yang terdengar. Baginda memulai percakapan dengan santai, membahas hal-hal sepele, sebelum akhirnya mengarahkan pembicaraan pada hari hujan beberapa waktu lalu. Abu Nawas, kata Baginda dengan nada ramah, namun penuh teka-teki. Aku sangat penasaran, bagaimana kau bisa tetap kering saat hujan deras itu, sementara pengawal-pengawalku dengan kuda-kuda tercepat basah kuyup. Abu Nawas tersenyum tipis, matanya berkilat-kilat. Ia tahu teka-teki itu tak akan mudah dipecahkan. Ia pun menjawab dengan tenang, "Yang mulia, rahasia saya sederhana. Saya menunggu hujan reda sebelum berangkat ke istana." Jawaban Abu Nawas membuat Baginda tercengang. Sesederhana itukah? Ia tertawa kecil, mengakui kecerdikan Abu Nawas. Bukan sihir atau jubah ajaib, melainkan kesabaran dan kejelian dalam membaca situasi. Baginda menyadari bahwa terkadang jawaban yang paling sederhana adalah yang paling sulit untuk ditemukan. Keheranan Baginda berganti menjadi kekaguman terhadap kecerdasan Abu Nawas yang selalu mampu menemukan solusi di luar kebiasaan. Keesokan harinya, mentari pagi menyinari istana dengan sedikit mendung yang menggelayut. Baginda Raja masih penasaran dengan kecerdasan Abu Nawas menyiapkan ujian kedua. Kali ini, ujiannya tampak sederhana namun licik. Baginda memerintahkan Abu Nawas dan para pengawalnya untuk melakukan perjalanan ke desa terdekat yang terletak beberapa kilometer dari istana. Perjalanan akan ditempuh menunggang kuda. Namun, ada perbedaan signifikan. Abu Nawas diberikan kuda tercepat di istana, sementara Baginda dan para pengawalnya menunggangi kuda yang jauh lebih lambat. Baginda tersenyum lisih. Jika Abu Nawas memang sebijak yang digemborkan, ia akan tetap menjaga pakaiannya tetap kering. Meskipun menunggang kuda tercepat dalam hujan deras, gumam Baginda, ia yakin kecepatan kuda Abu Nawas akan membuat si penasihatnya itu lengah dan terkena hujan. Baginda berencana untuk membuktikan bahwa kecerdasan Abu Nawas hanyalah sebuah tipu daya. Perjalanan dimulai, hujan pun turun. Awalnya rintik-rintik, lalu semakin deras hingga membasahi seluruh jalan. Baginda dan pengawalnya dengan kuda-kuda mereka yang lamban tersiksa oleh hujan. Air hujan membasahi pakaian mereka hingga kuyup. Mereka sampai di desa dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan. Namun, sesampainya di desa, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Abu Nawas sudah ada di sana, duduk tenang di sebuah kedai teh dengan pakaiannya yang tetap kering kerontang. Baginda tercengang. Bagaimana mungkin? Abu Nawas tersenyum. Yang mulia, katanya dengan tenang, kecerdasan terletak pada bagaimana kita memanfaatkan situasi. Saya memang menunggang kuda tercepat, namun saya tidak langsung menuju desa. Saya menunggang kuda dengan kecepatan sedang, menunggu hujan reda di sebuah tempat teduh. Setelah hujan reda, barulah saya memacu kuda saya ke desa. Kecepatan kuda bukanlah segalanya, yang mulia. Strategi dan pertimbangan adalah kunci. Baginda terdiam,
Merenungkan kata-kata Abu Nawas, ia menyadari bahwa ia telah meremehkan kecerdasan dan kejelian sang penasihat. Ujian kedua telah berakhir, dan sekali lagi Abu Nawas berhasil membuktikan kecerdasannya. Baginda Raja akhirnya mengalah dan mengakui kehebatan Abu Nawas. Saat hujan lebat menerjang, Baginda Khalifah beserta pengawalnya berteduh di sebuah gazebo sederhana. Air hujan membasahi mereka hingga kuyup. Namun, di sudut gazebo, duduklah Abu Nawas, tersenyum tenang dengan pakaiannya yang tetap kering kerontang. Keheranan tergambar jelas di wajah Baginda dan pengawalnya. Hujan semakin deras, membasahi tanah hingga membentuk genangan. Abu Nawas tetap duduk tenang, seolah tak terusik oleh guyuran air. Baginda Khalifah yang dikenal dengan kecerdasannya merasa penasaran. Setelah hujan reda, Baginda mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, seru Baginda, bagaimana engkau bisa tetap kering sementara kami basah kuyup? Jelaskanlah rahasianya. Abu Nawas tersenyum misterius. Ia berdiri menunjuk ke arah sebatang pohon besar yang rindang di dekat gazebo. Rahasianya ada di sini, Baginda, katanya sambil menunjuk ke bawah pohon. Baginda dan pengawalnya mendekat, memperhatikan pohon itu dengan saksama. Di bawah pohon terdapat sebuah ceruk kecil yang tersembunyi, cukup besar untuk menampung satu orang. Ceruk itu kering, terlindung dari hujan. Baginda, kata Abu Nawas, keunggulan bukanlah tentang kekuatan atau kekayaan, tetapi tentang kecerdasan dan kejelian dalam melihat peluang. Saya hanya melihat tempat perlindungan yang tersembunyi ini, sementara Baginda dan para pengawal terpaku pada gazebo yang terbuka. Baginda Khalifah mengangguk, terkesan dengan penjelasan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah menggunakan kecerdasannya, bukan kekuatan atau sihir, untuk mengatasi situasi tersebut. Keunggulan Abu Nawas bukanlah terletak pada kekuatan fisik, melainkan pada kecerdasan dan daya observasinya yang luar biasa. Ia mampu melihat solusi yang tak terlihat oleh orang lain, sebuah keunggulan yang jauh lebih berharga daripada sekadar kekuatan. Di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang menteri yang bijaksana bernama Mahaputra. Ia dikenal karena kemampuannya memecahkan misteri dan teka-teki yang paling rumit. Namun, suatu hari, sebuah rahasia besar terungkap yang mengguncang kerajaan. Sebuah peti harta karun kuno ditemukan di reruntuhan istana lama. Peti itu terkunci rapat, dan hanya sebuah kunci ajaib yang konon tersembunyi di dalam sebuah taman misterius yang dapat membukanya. Raja yang sangat ingin mengetahui isi peti tersebut memerintahkan Mahaputra untuk menemukan kunci ajaib itu. Mahaputra dengan kecerdasannya yang luar biasa memulai penyelidikan. Ia menyusuri taman misterius itu yang dipenuhi dengan tanaman aneh dan makhluk-makhluk ajaib. Ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari teka-teki sulit hingga jebakan yang berbahaya. Dalam perjalanannya, Mahaputra bertemu dengan seorang penyihir tua yang bijaksana. Penyihir itu memberinya petunjuk penting. Kunci ajaib itu tersembunyi di balik air terjun yang tersembunyi di balik dinding batu yang tinggi. Dengan petunjuk itu, Mahaputra melanjutkan pencariannya. Ia menemukan air terjun tersebut, dan di baliknya tersembunyi sebuah gua kecil. Di dalam gua itu, ia menemukan kunci ajaib tersebut. Dengan gembira, Mahaputra bergegas kembali ke istana dan menyerahkan kunci tersebut kepada raja. Raja, dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, segera membuka peti harta karun tersebut. Di dalamnya bukan emas atau permata yang ditemukan, melainkan sebuah gulungan kuno yang berisi ramalan tentang masa depan kerajaan.
Ramalan tersebut memperingatkan tentang bahaya yang akan datang, tetapi juga menjanjikan kemakmuran dan kejayaan jika kerajaan tersebut bersatu dan bijaksana dalam menghadapi tantangan. Mahaputra, dengan kecerdasannya, berhasil menerjemahkan ramalan tersebut dan memberikan nasihat yang bijaksana kepada raja. Berkat nasihatnya, kerajaan tersebut berhasil melewati masa-masa sulit dan mencapai kejayaan yang luar biasa. Rahasia yang terungkap dalam peti harta karun tersebut telah menyelamatkan kerajaan dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Di tengah hiruk-pikuk istana, Baginda Sultan terkenal dengan kecerdasannya, namun juga dengan kecenderungannya untuk menguji kecerdasan para pembantunya, khususnya Abu Nawas, seorang menteri yang terkenal jenaka dan cerdas. Kali ini, Baginda menantang Abu Nawas dengan teka-teki rumit tentang sebuah gajah putih yang konon hanya dapat dijinakkan oleh orang yang paling bijaksana. Abu Nawas dengan senyum misteriusnya meminta waktu sehari untuk memikirkan jawabannya. Sepanjang hari, Abu Nawas tampak sibuk. Ia mengunjungi pasar, berbincang dengan pedagang, dan bahkan meluangkan waktu untuk bermain catur dengan anak-anak istana. Baginda yang mengamati dari kejauhan merasa heran. Abu Nawas tidak tampak sedang berpikir keras. Malam harinya, Abu Nawas menghadap Baginda dengan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Di dalamnya terdapat sebutir biji jagung. Yang mulia, kata Abu Nawas dengan tenang, jawabannya ada di sini. Baginda mengerutkan dahi. Sebutir jagung, apakah ini lelucon Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Tidak, yang mulia. Gajah putih itu lambang kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan seperti biji jagung ini membutuhkan waktu dan kesabaran untuk tumbuh. Tidak bisa dipaksa atau dijinakkan secara instan. Yang mulia menantang saya dengan teka-teki yang rumit, namun jawabannya sederhana. Kita perlu kesabaran dan waktu untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Seperti biji jagung ini yang membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi tanaman yang besar dan kuat. Baginda Tertegun. Penjelasan Abu Nawas begitu sederhana namun syarat makna. Ia menyadari bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang memecahkan teka-teki rumit, tetapi juga tentang memahami esensi dari suatu masalah. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam permainan logika yang rumit, sementara Abu Nawas telah melihat inti permasalahan dengan kecerdasan yang lebih tinggi. Dengan wajah yang penuh kekaguman, Baginda mengakui kekalahannya. Abu Nawas, katanya, kau memang lebih bijak dariku. Aku telah belajar banyak darimu hari ini. Abu Nawas hanya tersenyum, menerima pujian Baginda dengan rendah hati. Baginda yang telah belajar sebuah pelajaran berharga tentang kesabaran dan kebijaksanaan, berjanji untuk tidak lagi menguji kecerdasan Abu Nawas dengan cara yang licik dan tidak adil. Ia tahu bahwa kecerdasan Abu Nawas adalah anugerah yang harus dihargai, bukan diuji dengan cara yang merendahkan. Di tengah padang pasir yang luas dan tandus, berdirilah sebuah istana megah milik sultan. Di istana itu, hiduplah seorang pengawal terkenal karena kecepatannya, bernama Badar, dan seorang lagi yang dikenal karena kekuatannya, bernama Jamal. Keduanya selalu beradu dalam setiap tugas, memperebutkan siapa yang lebih unggul. Suatu hari, Sultan mengadakan sayembara. Siapapun yang berhasil membawa pulang burung merak dari gunung terpencil akan diberi hadiah besar. Badar dan Jamal penuh percaya diri segera berangkat. Perjalanan mereka berat. Badar dengan kecepatannya berhasil sampai di gunung lebih dulu. Namun, ia kesulitan menangkap merak yang lincah. Sementara itu,
Jamal dengan kekuatannya berhasil mendekati Merak, tetapi burung itu terbang dengan cepat. Mereka berdua kembali dengan tangan kosong. Saat itu, Abu Nawas, seorang yang dikenal bijaksana dan jenaka, datang menghadap Sultan. Ia menawarkan diri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sultan yang penasaran setuju. Abu Nawas tak berlari cepat seperti Badar dan tak menggunakan kekuatan seperti Jamal. Ia membawa beberapa cermin kecil dan beberapa biji-bijian. Di gunung, ia menata cermin-cermin itu sedemikian rupa sehingga memantulkan cahaya ke segala arah. Cahaya yang berkilauan menarik perhatian burung merak. Dengan sabar, Abu Nawas menaburkan biji-bijian di dekat cermin. Merak yang terpesona cahaya dan tergoda biji-bijian itu mendekat dan akhirnya tertangkap dengan mudah. Abu Nawas kembali ke istana dengan burung merak yang cantik. Para pengawal yang menyaksikan kejadian ini pun belajar sebuah pelajaran berharga. Mereka menyadari bahwa kecerdikan seringkali lebih berharga daripada kecepatan atau kekuatan. Dari Abu Nawas, mereka belajar bahwa menghadapi masalah dengan kepala dingin dan kreativitas bisa menjadi solusi lebih baik dibandingkan bertindak gegabah. Setelah kejadian itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang lega, namun juga sedikit was-was. Ujian dari Baginda Raja selalu tak terduga, dan kali ini Abu Nawas merasa ada yang berbeda. Biasanya Baginda akan langsung memanggilnya ke istana. Namun kali ini, keheningan yang mencekam justru menggantikan panggilan tersebut. Abu Nawas menghabiskan beberapa hari dengan bercocok tanam di kebun kecilnya, merawat tanaman-tanaman kesayangannya, sembari menunggu panggilan berikutnya. Ia tahu, kedamaian ini hanya sementara. Suatu pagi, seorang prajurit kerajaan datang ke rumahnya. Bukan panggilan biasa, kali ini terlihat ada sedikit rasa hormat yang tersirat di wajah prajurit tersebut. Abu Nawas sapa prajurit itu dengan hormat. Baginda Raja memanggilmu ke istana. Ia ingin bertemu denganmu secara pribadi. Hati Abu Nawas berdebar. Pertemuan pribadi dengan Baginda Raja ini bukan hal yang biasa. Ia segera bersiap dan mengikuti prajurit tersebut menuju istana. Suasana di istana terasa berbeda, lebih tenang, lebih hikmat. Abu Nawas dibawa ke ruang pertemuan pribadi Baginda Raja, sebuah ruangan yang jarang digunakan. Baginda Raja duduk di singgasananya, wajahnya terlihat lebih serius daripada biasanya. Abu Nawas, kata Baginda Raja, suaranya tenang namun tegas. Aku telah memperhatikan kecerdasan dan kelincahanmu. Aku ingin menawarkanmu posisi penting di kerajaan. Kau akan menjadi penasihat kerajaan, membantu aku dalam mengambil keputusan penting. Abu Nawas tertegun. Ia tidak menyangka akan mendapatkan tawaran yang luar biasa itu. Selama ini, ia hanya dianggap sebagai seorang yang suka membuat masalah. Namun ternyata, Baginda Raja melihat potensi yang lebih besar darinya. Yang mulia, jawab Abu Nawas. Suaranya sedikit gemetar. Saya merasa terhormat atas tawaran ini. Saya akan memberikan yang terbaik untuk kerajaan. Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi penasihat kerajaan yang dipercaya. Kecerdasannya membantu Baginda Raja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan negara. Ia tetap mempertahankan sifatnya yang jenaka, namun ia juga menunjukkan kebijaksanaan dan kesetiaannya kepada kerajaan. Kisah Abu Nawas dan Baginda Raja pun menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun, sebuah cerita tentang bagaimana persaingan dapat berubah menjadi kerjasama yang saling menguntungkan, dan bagaimana kecerdasan dapat membawa seseorang mencapai puncak kejayaan.